Sudah banyak cerita tentang betapa virus corona ini bikin berantakan hidup semua orang sekarang. Orang-orang kehilangan pekerjaan, yang punya bisnis juga kalang kabut. Terus, gimana dong nunggu sampai semuanya baik dengan sendirinya? No, kalau nunggu ya kelamaan. Kita mesti segera cari akal untuk mengatasi kondisi sulit ini. Misalnya, dengan mencari penghasilan tambahan. 1. Freelance, kerjaan kantor dibawa pulang, gaji dipotong uang makan dan uang transportasi. Jadi, nggak bisa full seperti sebelumnya. Tapi, dengan di rumah, mungkin saja kamu jadi ada waktu tersisa untuk mencari penghasilan tambahan dengan menjadi freelancer. Sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri kalau kamu memang punya keahlian tertentu yang banyak dibutuhkan di luar sana. Kamu bisa mencoba kerjaan tambahan ini. Tapi, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan sih kalau kamu pengen mencari penghasilan tambahan dengan menjadi freelancer. Coba buka artikel ya supaya kerja kamu efektif dan efisien. Bagaimanapun, kamu masih ada tugas juga dari kantor kan? Beberapa pekerjaan freelance yang bisa kamu coba misalnya menjadi penulis artikel lepas, copywriter, virtual assistant, social media admin, graphic designer, web designer, dan masih banyak lagi. Kamu bisa coba peruntungan juga di marketplace freelancer luar negeri loh. Lumayan juga kalau dibayar pakai dolar. 2. Bisnis online kebutuhan pokok selama pandemi virus corona ini, ada pembatasan ruang gerak ketika orang-orang diimbau untuk tetap berada di rumah, sedangkan kebutuhan mereka tetap ada. Disinilah, kamu bisa mencuri peluang di sini untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau kamu ada modal, kamu bisa kulakan berbagai kebutuhan pokok bahan makanan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya, sabun, detergen, dan sebagainya, dan kemudian bisa kamu jual kembali secara online. Tentu saja, kamu harus menyediakan jasa layanan antar. Percuma juga, kalau pelangganmu diminta untuk mengambil sendiri barang belanjaan mereka. Atau, kalau kamu belum punya modal, kamu bisa buka just tip ala-ala. Misalnya, untuk orang sekompleks rumahmu, kamu menyediakan jasa belanja, kayak personal shopper gitu, tetapi khusus untuk kebutuhan pokok mereka. Kamu tinggal belanja sesuai pesanan saja kan? 3. Kurir enggak hanya buka just tip belanja kebutuhan pokok, kamu juga bisa menawarkan diri untuk menjadi kurir bagi toko-toko atau bisnis-bisnis yang sekarang harus jualan secara online, sebagai alternatif mendapatkan penghasilan tambahan. Bahkan juga 3 asas mendasar sebelum memilih produk asuransi. Mungkin ada yang kurang nyaman kalau dikirim dengan jasa aplikasi ojol, maka mereka bisa menyewa jasamu. Pastikan nomor handphone kamu selalu aktif, sehingga sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk mengantarkan barang. 4. Distributor seller beberapa hari belakangan, kalau buka Instagram selain banyak iklan toko online berseliweran juga banyak produsen yang membuka kesempatan siapa saja untuk menjadi agen distributor produk mereka. Mungkin lo ya hal ini juga dipicu oleh makin banyaknya toko yang tutup, sehingga produsen pun langsung bergerak sendiri mencari pemasar. Ada macam-macam produk yang bisa dijual sih kemarin saya lihat di iklannya di Instagram. Mulai dari frozen food, alat kesehatan, sampai kopi dan biji kopinya. Lumayan juga kan, kalau bisa jadi agen distributor ini. Kita bisa ikut jualan di grup-grup WhatsApp, dan jangan lupa, sediakan jasa layanan antar juga. 5. Meal prep service. Beberapa hari yang lalu, saya juga jadi berlangganan salah satu jasa penyedia meal prep. Dia menyediakan beberapa pack yang isinya bahan masakan yang tinggal olah. Mulai dari steak, cordon bleu, salad udang, sampai masakan Indonesia punya, mulai dari sayur asam sampai pecel Madiun. Bahan-bahannya dikemas jadi satu, beserta bumbunya, dan dipack dengan cantik dalam wadah plastik. 6. Cleaning service. Di kondisi saat ini,
Banyak orang butuh jasa cleaning service, terutama yang bisa melayani jasa semprot disinfektan. Kalau kamu memang punya sumber daya untuk pekerjaan ini, mengapa tak memanfaatkannya juga untuk mencari penghasilan tambahan? Ya kan, patuhi prosedur yang sudah ada, dan pastikan kamu memakai pengaman yang sesuai standar ya. 7. Game Makers. Buat kamu yang punya keterampilan untuk membuat games berbasis aplikasi mobile, kamu bisa mencobanya juga sebagai alternatif mendapatkan penghasilan tambahan. Statistik menyebutkan, ada peningkatan akses pada games gratisan selama masa pandemi virus corona ini. Lumayan juga kan, kalau kamu bisa mendapatkan pemasukan dari games yang kamu taruh di Play Store atau App Store dan di-download banyak orang. Memang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal lebih agar bisa survive di segala masalah. Begitu juga saat ini, ketika ekonomi dunia terpuruk lantaran merebaknya COVID-19. Memang banyak dari kita yang terimbas, tetapi hanya mereka yang kuat yang akan mencari cara untuk bertahan, tanpa menggantungkan diri pada bantuan orang lain. Syukur-syukur dengan kamu berbisnis, dari niat awal hanya mencari penghasilan tambahan, tetapi kemudian ternyata kamu bisa merekrut orang menjadi karyawan juga. Kamu pun ikut andil memperbaiki ekonomi negara ini.